Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Baiklah, jangan lupa di awal pelajaran kita awali dengan bismillah, kemudian nanti diakhiri dengan alhamdulillah. Sebelumnya Bapak ingatkan kembali untuk kalian jangan lupa mengisi absensi dan juga nanti akan dilaporkan absensi ini untuk ke kurikulum dan juga untuk penilaian sikap. Baiklah, pada kesempatan yang baik hari ini, Bapak akan membahas mengenai salah satu contoh tahapan proses produksi massal, yaitu produksi minuman air galon ya. Jadi, kenapa Bapak memilih ini? Ini sebagai contoh saja. Jadi, pendahuluannya air minum yang sehat adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, kita perlu mengetahui kriteria dan standar yang harus dipenuhi air mineral dalam kemasan sehingga dapat dikatakan baik dan aman untuk diminum. Selanjutnya, regulasi ataupun peraturan dari produksi air kemasan, yaitu dalam peraturan pemerintah perindustrian dijelaskan bahwa pengambilan air minuman kemasan itu harus memenuhi syarat kesehatan ya, jauh dari saluran limbah, septic tank, kandang hewan, dan dari pencemaran atau kontaminasi lingkungan lainnya. Selain itu juga diatur peralatan yang harus digunakan, yang itu menggunakan mesin dan produksi peralatan laboratorium yang memenuhi ketentuan perundang-undangan. Kemudian tahapan proses produksi air mineral dalam kemasan, yaitu pertama pengambilan air dari dalam sumber air, yaitu harus memenuhi syarat kesehatan. Yang kedua penyaringan, jadi harus melakukan penyaringan ya, mungkin ada beberapa tahap. Kemudian disinfeksi ya, jadi penting air minum kemasan ini diinspeksi untuk membersihkan dari bakteri-bakteri ya yang mengganggu kesehatan ya. Kalau kita mengenalnya disinfektan ya. Kemudian pembersihan kemasan, jadi pembersihan juga harus dilakukan secara rutin, baik secara visual dan juga diteliti sebelum pencucian ya, dari kotoran jamur ataupun mungkin kemasannya udah retak ya. Kemudian proses pengisian dan penutupan dilakukan dengan cara yang higienis ya. Higienis itu dengan cara yang baik dan sehat ya. Dan dalam ruangan yang bersih dengan terjaga sanitasinya ya. Jadi terbebas dari bakteri ya. Nah, jadi itu adalah prosesnya yang tadi. Sekarang kesimpulannya, jadi air mineral yang baik harus melalui proses produksi yang berteknologi tinggi dan tidak boleh tersentuh tangan manusia secara langsung. Jadi selain itu untuk melindungi terhadap bakteri, zat kimia, serta kontaminasi atau pencemaran lainnya. Jadi yang produk yang sampai ke tangan konsumen itu harus memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Biasanya suka ada logo SNI ya. Kemudian juga tidak lolos dari pengawasan atau pemantauan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi untuk memenuhi kesehatan ditetapkan, setiap perusahaan harus memiliki laboratorium pengawasan mutu ya. Dan mutu ini tidak dilihat hanya dari higienitas ya. Dan higienis tadi yang bebas bakteri ya, dan juga uji klinis atau laboratorium, tapi juga harus diambil dari sumber yang bagus ya, yang jauh dari yang pertama jauh dari pembuangan limbah, jauh dari septic tank atau dari kandang hewan ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada hari ini, dan itu adalah sebagai salah satu contoh proses produksi kemasan air mineral. Nah, untuk kalian silahkan kalian mencari proses produksi massal, misalnya kalau dunia otomotif itu banyak ya, misalnya proses produksi pelek NK, merek NK, atau proses produksi ban misalnya Dunlop, proses produksi kendaraan misalnya Toyota, atau proses produksi sepeda motor Honda ya. Biasanya itu bisa kalian cari di Google. Silahkan kalian buat ini sebagai tugas, kemudian Bapak kasih waktu dikumpulkan, silakan paling lambat hari Minggu. Dan juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya, tidur yang cukup, makanan yang bergizi. Kemudian juga yang paling penting adalah kalian senantiasa menghormati orang tua yang telah bersusah payah mencari rizki untuk kalian, dan juga kalian juga harus berterima kasih juga kepada guru yang senantiasa mungkin memberikan nasihat demi kebaikan kalian.
Itu saja mungkin paparan mengenai proses produksi massal dari Bapak. Ya, selamat siang dan bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.